Tidak bisa dipungkiri, berlibur di tempat pariwisata menjadi opsi menikmati hidup di sela-sela kesibukan. Akhir pekan sering menjadi waktu yang tepat bagi mereka dengan harapan bisa benar-benar menikmati hidup walau hanya hitungan hari. Namun, apa yang kalian lihat? Bahagia? Ketenangan? Atau menikmati hidup? Tercatat, pembuangan sampah di sektor pariwisata dan rumah tangga hingga mencapai 400 ton per pekan di tempat pembuangan akhir Bojong Sempo, Surakarta, hingga mengakibatkan overload dari tahun 2010 silam. Perkenalkan, nama saya Randi Pramudita. Saya salah satu yang mengerjakan composting di TPS Wagubudoyo. Composting di area TPS Wagubudoyo ini meliputi beberapa pengambilan sampah yang berpusat pada Desa Nglurah Tawangmangu dan Desa Wisata Sewu Kembang dan serta wisata Bumi Pleseran Tawangmangu. Dan ternyata TPS ini kita bisa menampung hingga 10 ton per bulannya untuk sampah organik maupun sampah non-organik. Sampah organik yang dari beberapa tempat wisata ini akhirnya kita olah menjadi kompos. Dan hasil dari kompos itu kita jual untuk operasional kegiatan TPS ini sendiri. Karena ini juga terus berkorelasi, tidak bisa jika kompos ini berhenti atau sampah ini berhenti. Soalnya jika kompos ini berhenti, efeknya adalah sampah akan menjadi menggunung dan busuk, itu yang akan terjadi. Makanya kompos harus terus bergerak, harus balance. Ketika sampah hadir harus cepat-cepat untuk dikerjakan compostingnya. Ketika kompos sudah ada, terus kita larikan ke distributor untuk diambil komposnya untuk ke masyarakat yang mau membeli. Soalnya juga di daerah Nglurah ini adalah tempat sektor pusat jual beli bunga. Jadi untuk pembelian kompos menurut saya cukup lancar. Kenapa harus ke limbah ciu atau limbah alkohol? Ya menurut saya ternyata limbah alkohol itu sendiri, limbah ciu adalah limbah yang mengalir paling panjang di Jawa, dan mereka dibuang dengan cuma-cuma. Kita tidak membeli dan ternyata masih ada kandungan glukosa atau kandungan gula yang di situ, yang ternyata kandungan-kandungan itu sangat berfungsi untuk kita meningkatkan bakteri, untuk bakteri penguraian di situ. Dan menurutku ini sangat berkorelasi dengan apa yang kita kerjakan di TPS ini. Makanya saya berpikir untuk kalau kita mau membersihkan lingkungan pariwisata atau desa di daerah Tawangmangu, kenapa kita tidak sekalian mengurangi setidaknya untuk limbah di daerah Bekonang? Bagaimana kalau para pendahulu kita, orang sesepuh kita itu dulu pernah mengajarkan ada unen-unen itu pasar ilang kumandangi, kali ilang kedunge dan sebagainya. Itu karena sekarang kumandangi pasar itu memang sudah tidak bisa sampai ke desa sini ya, karena memang itu polusi suara lah. Plastik itu menghambat
frekuensi, menghambat frekuensi, karena memang air itu sebagai salah satu media penghantar frekuensi yang paling bagus. Ya, harapannya dari semua masyarakat, dari semua lapisan, dari aparat lingkungan dan sebagainya ya bisa bekerja sama lah tentang bagaimana bersihnya sampah, bersih dari sampah, bebas dari sampah, kemudian sungai dan sebagainya harus dikembalikan pada fungsinya masing-masing. Jadi jangan pernah jangan sampai ada sampah. Karena memang kebersihan sendiri itu bagian dari iman. Proses awal sampai akhirnya menjadi kompos adalah, jadi awalnya adalah kita ngambil sampah terlebih dahulu, kita buang sampah-sampah dari bumi perkemahan dan beberapa wisata, terus sama warga sekitar kita buang di sini. Di sini kita akan mengalami proses pemisahan antara yang organik dan non organik. Jika yang non organik kita pisahkan, yang organik kita akan masukkan ke sini. Nah, di sini organik yang kita taruh di sini kita akan fermentasi selama 12 hari dengan bakteri atau mikroorganisme lokal. Ya, di situ selama 12 hari, akhirnya habis ini sudah matang, terus kita balik lagi di kandang yang masih sama. Lah, yang nanti kan selama 12 hari kan tidak terlalu lama untuk proses fermentasi, makanya ketika pengambilan setelahnya ditaruh di kandang kedua. Nah, di sini ditaruh ke kandang kedua. Jadi ketika kandang pertama sudah matang dan siap untuk diseleb pakai mesin selepan, proses dari kandang kedua dia sudah mengalami proses pembalikan. Nah, gitu, proses pembalikan. Jadi muter terus seperti itu sampai ke kandang yang ketiga sebelah sana. Nah, proses itu akhirnya ketika sudah sampai di proses penyelepan, akhirnya ada proses lagi yang namanya penyaringan. Kita saring di mana barang-barang yang belum terfermentasi atau belum terurai secara maksimal, akhirnya kita pisah lagi, kita akan fermentasi ulang dengan kandang yang ketiga tadi, yang baru tadi. Nah, itu ketika sudah siap semuanya, udah kita saring dengan benar, kita bisa packing dan kita bisa kirim ke petani-petani yang ada di desa ini. Kebetulan di desa ini juga tempat sektor petani bunga hias. Ini adalah limbah ciu. Ya, limbah ciu itu untuk mikroorganisme lokalnya, untuk masa penguraian dari sampah yang pertama datang setelah dipisahkan antara organik dan non organik.